Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC semuanya. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Saya doakan hari ini kalian dalam keadaan sehat dan tercapai apa yang dicita-citakan. Nah sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk kembali belajar. Kita kembali untuk mengenal dari babakan Tosan Aji dengan cara-cara yang sederhana saja, tidak terlalu formal. Kita santai saja di dalam belajarnya biar tidak jenuh sobat. Nah di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal dari salah satu dari dapur pusaka yang bisa dikatakan cukup langka. Dan kapan hari itu saya mendapatkannya mungkin sekitar 1 atau 2 bulanan yang lalu. Nah baru kali ini saya mengulas kembali setelah saya serviskan dan setelah saya warangi. Nah seperti apakah dapur pusakanya? Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Nah sobat semuanya, sebenarnya ini dulu waktu saya mendapatkan dari pusaka ini bisa dikatakan pusakanya ini mengenaskan. Karena apa? Karena warangkanya sangat kotor banget dan juga untuk dibilahnya sendiri ini sudah dimakan karat. Dan alhamdulillah kapan hari akhirnya terus saya warangi dan saya serviskan warangkanya. Dan ini kalau kalian tahu bahwasanya dapurnya adalah dapur Sinom Robyong. Seperti apakah wujudnya? Kita akan melihatnya bersama-sama. Nah ini sobat, ini untuk di warangkanya alhamdulillah sudah terselamatkan. Yang tadinya pusaka ini kalau nggak salah warangkanya patah. Nah ini ada bekas patahannya. Nah alhamdulillah setelah diberikan sentuhan oleh tukang warangka saya, akhirnya berbentuk seperti ini. Setidaknya ini sudah semakin bisa dikatakan lebih menghargai, sudah semakin ganteng lah pusakanya. Nah ini sobat, kita akan melihatnya bersama-sama sobat. Nah, ini adalah pusakanya. Ini di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini namanya dapur Sinom Robyong. Kembang kacangnya ini dia berjenggot dan gerenengnya ini dia sungsun. Nah seperti ini sobat. Dia ada sogokannya 2, lalu juga ada pejetannya, nah, ada jalan dan juga lambe gajahnya. Nah ini sobat. Nah inilah yang kapan hari itu waktu saya review masih dalam keadaan kotor. Di bagian sini ini ada karat aktifnya. Nah di sini dan juga di bagian atas ini sobat. Itulah kenapa akhirnya keris yang gagah ini, keris yang luar biasa ini, mau tidak mau akhirnya termakan korosi karena karatnya tadi. Nah di sini saya meyakini keris ini dulunya tidak dirawat, jadi mungkin ditaruh di tempat-tempat sembarangan. Mungkin itulah sebabnya sobat, saya ingin berpesan kepada sobat semuanya, jika di antara kalian ada ini pusaka-pusaka tinggalan yang ada di rumah, sebaiknya kalian rawat. Kalau kalian merasa takut merawatnya ataupun juga nggak ada waktu ini Mas Tony, alangkah lebih baik kalian berikan kepada saudara kalian yang mau merawatnya atau kepada seseorang yang mau merawatnya. Jika kalian memang tidak ingin merawat dan jika kalian takut dalam merawatnya, itu seperti itu. Jangan dibiarkan gitu saja. Akhirnya apa? Karena pusaka itu sobat semuanya, jika dia dibiarkan, dia akan kena udara, lembab udara, lalu pasti dia akan kotor. Setelah kotor pasti dia akan berkarat. Itu seperti itu. Itulah kenapa saya ingin mengajak kalian semuanya untuk kita bersama-sama untuk menjaga, kita bersama-sama untuk merawat budaya Tosan Aji Nusantara. Jangan sampai ini anak keturunan kita nanti justru dengan hal-hal seperti ini mereka menjadi alergi. Nah di zaman sekarang saja ini banyak sekali sudah banyak terjadi bahwasanya para pemilik pusaka, anak keturunannya ini merasa takut dan merasa alergi dengan pusaka leluhurnya. Nah ini kan sangat-sangat disayangkan, sangat lucu sebenarnya itu. Saya saja ini sobat,
dari ratusan pusaka saya ini, sebenarnya saya itu kepingin banget memiliki dari pusaka leluhur saya gitu. Nah, mbah saya itu punya beberapa pusaka, mungkin puluhan. Tapi setelah beliau meninggal, nggak tahu pusakanya itu kemana, entah hilang atau seperti apa gitu. Nggak. Oke sobat semuanya, kita lanjutkan lagi biar tidak panjang-panjang ini. Saya ajak kalian semuanya untuk sedikit melihat dari filosofi apa sih Sinom Robyong itu. Nanti kita akan melihatnya. Kalau di sini sobat, saya melihatnya ini untuk dapurnya adalah Sinom Robyong. Jika di antara kalian ada yang berpendapat lain, saya persilakan. Lalu untuk di pamornya, kalau untuk saya ini masuk di pamor Ngulit Semongko. Dan untuk di bagian gonjonya ini ternyata juga ada pamornya sobat. Ini ada bulat di sini di bagian tengah, dan di sini kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor Rojo Temenang. Kita akan melihatnya. Saya akan balik untuk kameranya sobat. Oke sobat semuanya, kita lanjutkan lagi. Nah, coba kalian amati ini. Ini adalah bentuk dari bilahnya seperti ini. Ini di dalam ricikannya dia garisnya lurus, lalu dia ada kembang kacangnya, dia berjenggot. Nah, ada jenggotnya, lalu ada jalen dan juga lambe gajahnya, ada pecetan, lalu sogokannya rangkap. Nah, lalu dia gerenengnya ini sungsun. Nah, seperti ini. Ini kalau di dalam pengetahuan Tosan Aji saya, ini masuk di dapur Sinom Robyong. Coba saya akan sedikit membacakan filosofi dari Sinom Robyong. Bahwasanya sinom ini bisa diartikan rambut halus di dahi. Sangat lembut tapi membuat seorang wanita tampak cantik mempesona. Itu biasanya ada rambut-rambut halus yang biasanya ada di wanita itu, terkadang di rambutnya itu ada rambut-rambut kecil itu loh sobat. Nah, itu adalah sinom namanya. Sinom juga diartikan sebagai pucuk daun pohon asam, dan robyong ini berarti mekar atau rimbun. Keris Sinom Robyong ini merupakan simbolisasi doa dan harapan agar pemilik keris dapat menjadi pribadi yang luwes dan menyenangkan. Selain itu juga sebagai sebuah harapan agar pemilik keris bisa bertumbuh dengan segala hal, seperti halnya pucuk daun yang terus tumbuh berkembang yang nantinya mampu mengayomi dan bisa beradaptasi dengan keadaan apapun. Keris Sinom Robyong ini diyakini tuahnya membantu pemilik menjadi pribadi yang menyenangkan dan mudah bergaul sehingga disukai banyak orang. Selain itu juga membantu pemiliknya terus tumbuh dan berkembang baik di dalam karir maupun usaha yang dirintisnya. Nah, itu adalah filosofi dari dapur Sinom Robyong sobat. Kita lanjutkan lagi untuk di pamornya. Nah, kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor Ngulit Semongko, yang tuahnya ini dipercaya dapat memperluas pergaulan, disukai banyak orang dan memudahkan pemilik dalam mencari rezeki. Intinya jika kita pandai bergaul dan disukai banyak orang, nah maka pintu rezeki akan terbuka lebar karena peluang ini bisa datang dari mana saja. Nah, lalu di sini sobat, di bagian gonjonya ini ada lubang yang ada bulatan yang dia tepat di bagian sini. Nah, ini kalau untuk saya pribadi ini masuk di pamor Raja Temenang atau Rojo Temenang. Bentuknya berupa bulatan berada di pertengahan gonjo dan pesi. Nah, di sini mempunyai tuah yang baik karena dapat menyebabkan pemiliknya mempunyai wibawa yang besar dan punya pengaruh baik pada orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah filosofi dari dapurnya, lalu juga dari pamornya sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah belajar bersama-sama tentang salah satu dari dapur pusaka yang cukup langka, yaitu dapur Sinom Robyong. Semoga video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan kepada kalian semuanya, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.